Kita akan membuka kitab kita di dalam Mazmur 73, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, yaitu bebas dari penjara iri hati. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Bebas dari penjara iri hati. Kita akan membuka kitab kita di dalam Mazmur 73. Kita akan baca tidak keseluruhan ya Bapak Ibu. Sesuai petunjuk dari saya, kita akan baca. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Bapak Ibu membaca, selanjutnya Bapak Ibu akan membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dan ayat ke-21 sampai 23 kita akan baca bersama-sama. Ngerti ya? Kita akan baca dimulai dari saya terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Selanjutnya nanti Bapak Ibu ayat 13 sampai 14. Ayat 21 sampai ayat yang ke-23 kita akan baca bersama-sama. Dimulai dari saya, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Dan akhirnya 21 kita akan baca bersama-sama sampai 23. 1, 2, 3. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku tunggu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat Mazmur 73 ini. Mazmur ini adalah bagian dari kumpulan Mazmur Asaf yang membahas banyak hal. Salah satunya adalah tentang keadilan, penderitaan, dan kesetiaan Allah, Bapak Ibu. Bagaimana Mazmur Asaf ini menceritakan tentang keadilan Allah. Allah yang disembah adalah Allah yang adil, Allah yang mengizinkan penderitaan, Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, tetapi juga Dia adalah Allah yang setia. Asaf adalah seorang pemimpin pujian. Asaf ini nama seseorang ya Bapak Ibu. Dia adalah seorang pemimpin pujian dan musisi di bait suci pada saat Raja Daud dan Salomo. Kalau kita melihat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, di sana dijelaskan. Mazmur 73 ini merangkum realitas yang sering kita alami dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan kita seringkali juga berpikir, mengapa orang yang jahat, orang yang fasik tampak makmur, sementara orang-orang benar menderita. Pernahkah Bapak Ibu berpikir dan merenungkan hal demikian Bapak Ibu? Ketika saya sedang berjuang melakukan hal yang baik, kenapa malah orang-orang yang jahat itu hidupnya diberkati oleh Tuhan? Inilah yang menjadi ungkapan dari Asaf. Dikatakan di dalam ayat yang 13 ini sangat ironis sekali Bapak Ibu. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Betul ya? Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ini satu keadaan yang dialami oleh Asaf ketika melihat segala sesuatunya dari sudut pandang manusianya. Dia melihat realita yang sangat membuat dia sesat. Ia hampir tergelincir dari imannya Bapak Ibu. Hatinya dipenuhi dengan kecemburuan saat melihat kehidupan para pembual, kehidupan orang-orang fasik, hidupnya malah makmur, sehat, damai. Sedangkan orang-orang yang berjuang melakukan hal-hal yang baik, mempertahankan hati yang bersih, malah mengalami berbagai macam kesulitan. Dikatakan ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mungkin hal ini juga kita pernah rasakan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita berkata, mengapa saya yang berjuang hidup benar justru mengalami penderitaan? Perasaan cemburu dan iri hati ini harus kita akui selalu ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Iri hati itu adalah penjara jiwa yang mengikat kita Bapak Ibu. Alih-alih kita mempertahankan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, justru penjara ini menarik hidup kita, menarik hati kita kepada dunia.
Krisis yang dialami Asaf ini Bapak Ibu adalah adanya keinginan yang tersembunyi untuk menikmati hidup orang-orang fasik. Jadi Asaf ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fasik, yang sepertinya hidupnya damai, tanpa celaka, hidupnya sehat, makmur. Kenapa saya yang berjuang hidup benar tetapi mengalami hal-hal penindasan? Ini krisis yang dialami oleh Asaf. Pergumulan ini menjadi peringatan bagi kita juga Bapak Ibu. Sesungguhnya ketika kita menggunakan kacamata yang digunakan Asaf untuk melihat keberhasilan, untuk melihat kesejahteraan yang ada pada waktu itu, ini akan membawa kita pada cara pandang yang akhirnya kita salah. Dan lama-kelamaan hati kita terikat oleh dunia. Yesus pernah memberikan satu peringatan yang tegas, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hati kita akan selalu mengikuti apa yang kita anggap sebagai harta, apa yang kita anggap sebagai damai, apa yang kita anggap sebagai kesejahteraan. Itu realita Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita akui bahwa perjalanan hidup orang dan orang-orang percaya pasti akan berjumpa dengan hal-hal demikian. Jujur, kita mengalami hal demikian tidak Bapak Ibu? Kita melihat orang-orang fasik, kita melihat para koruptor, kita melihat orang-orang jahat, sepertinya hidupnya nyaman. Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa saya yang rajin ke gereja? Mengapa saya yang rajin berdoa? Mengapa saya yang hidupnya terus berjuang di dalam ketaatan, malah mengalami berbagai macam kesulitan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bebas dari penjara iri hati ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jujur di hadapan Tuhan. Ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Jujur di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, Asaf sadar bahwa ia sedang cemburu. Ia tidak membohongi dirinya di hadapan Tuhan. Ia berkata sesuai dengan perasaannya yang ada di dalam hatinya. Ia jujur di hadapan Tuhan. Ia tidak mengada-ngada di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Hal ini mengajarkan kita bahwa doa bukanlah tentang kata-kata yang indah. Doa itu berbicara tentang kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Doa itu bukan satu rangkaian kata-kata yang ditutupi dengan hal-hal rohani, tidak. Tetapi doa itu berbicara tentang apa isi hati kita yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan. Termasuk ketika hati kita merasa tersakiti, ketika hati kita merasa kecewa, ketika hati kita mungkin bahkan sedang dalam keadaan khawatir dan takut, berkatalah jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kejujuran itu adalah langkah awal yang sangat baik untuk membangun hubungan yang intim bersama Tuhan. Jangan sampai hidup kita dibalut dengan hal-hal yang sepertinya rohani, tetapi kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Jujur adalah langkah awal untuk kita bebas dari rasa iri hati. Jadi jalan keluar pertama yang harus kita lakukan adalah kejujuran yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Asaf tidak menyembunyikan perasaannya, ia tidak memalsukan kata-katanya, tetapi dengan berani menyuarakan kejujuran hatinya yang sedang cemburu di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan. Dia sedang cemburu dengan orang-orang yang berbahagia tetapi ia fasik, dengan orang-orang fasik yang hidupnya makmur, dengan orang-orang fasik yang sejahtera sehat, sedangkan dia seorang pelayan, dia seorang pemimpin pujian, dia seorang yang diberikan kepercayaan untuk melayani umat Tuhan. Mengapa saya malah mengalami berbagai macam kesulitan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak butuh kata-kata indah dari mulut kita. Tuhan butuh hati kita yang tulus kepada Dia. Tuhan butuh hati kita yang tulus kepada siapa? Kepada Dia. Karena Tuhan jauh lebih mengenal kita Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk kita memakai topeng di hadapan Tuhan. Mengakui perasaan iri hati itu bukanlah tanda kelemahan kita di hadapan sesama, di hadapan Tuhan. Karena begitu penting juga kita mengakui bahwa saya sedang dalam keadaan terpuruk.
Saya sedang dalam keadaan kecewa. Saya sedang dalam keadaan berduka. Saya sedang merasakan hal cemburu dalam kehidupan saya. Tapi itu sebaiknya dikatakan di hadapan siapa? Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Asaf, Bapak Ibu. Ini menjadi jalan untuk menuju keintiman dengan Allah. Saat kita membuka diri dan berkata, Tuhan, saya sedang iri, Tuhan, saya sedang cemburu melihat mereka yang fasik, tetapi mereka berbahagia. Boleh gak seperti itu? Jika kita melihat pemazmur, Bapak Ibu, itu seringkali dilakukan oleh para pemazmur, termasuk nats yang kita baca. Kita tidak salah, Bapak Ibu, ketika kita sejujur-jujurnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang lemah, Tuhan, saya sedang tidak berdaya, Tuhan, saya merasa marah. Apalagi akhir-akhir ini ya Bapak Ibu ya, banyak ungkapan masyarakat di demo-demo yang menyuarakan suara mereka karena kemarahan ketidakadilan yang terjadi. Dan kita pun punya satu kewajiban juga untuk berseru kepada Tuhan. Hari ini, sudahkah kita menyerukan segala sesuatu kepada Tuhan dengan kejujuran, atau hanya dengan kata-kata yang manis, Bapak Ibu? Ketika kita tidak jujur di hadapan Tuhan, itu akan membangun tembok yang kita bangun sendiri, sehingga kita terjebak dalam penjara yang kita buat sendiri, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Katakan kanan kirinya, ayo jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak jujur, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Karena kita menolak untuk membuka hati kita kepada Dia yang mampu membebaskan hidup saya dan Bapak Ibu semuanya. Coba kita buka Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Yang sudah menemukan boleh membacakannya. Sudah menemukan boleh membacakan. Pak Firman boleh membacakannya. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan runtuh, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kejujuran itu akan membebaskan hidup kita, Bapak Ibu, dari belenggu iri hati. Ketika engkau dan saya ingin bebas dari rasa iri hati, sampaikanlah itu kepada Tuhan dan nyatakanlah itu kepada Tuhan secara sejujur-jujurnya, termasuk setiap pelanggaran kita, termasuk segala sesuatu hal yang membuat Tuhan juga mungkin kita dari hati kita melukai hati Tuhan. Kita jujur saja di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Memandang dengan mata kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita kembali kepada nats firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 17, Bapak. Coba kita buka bersama-sama. Ketika Asaf melihat segala sesuatunya dengan cara pandang manusianya, ia melihat segala sesuatunya dengan penuh kecemburuan. Tetapi di ayat yang ke-17 ini hal yang menarik, Bapak. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruhkan mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Yang tadinya Asaf melihat dengan kacamata manusianya, manusia yang lemah itu, Bapak Ibu, sebelum ia masuk dalam hadirat Tuhan, sebelum ia masuk di dalam rumah Tuhan, Asaf melihat dengan kecemburuan karena dia melihat apa yang ia lihat, sehingga dia menyimpulkan sesuatu dari sudut pandang manusia yang terbatas itu. Tetapi ketika ia masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam rumah Tuhan yang kudus itu, ia melihat hal yang berbeda. Ia melihat ending dari segala hal kenikmatan orang-orang fasik. Di hadirat Tuhan, lensa mata Asaf berubah, cara pandang Asaf berubah. Ia tidak menyimpulkan seperti tak awalnya tadi. Dia punya satu perubahan.
Ia tidak lagi menggunakan mata jasmani yang terbatas, tetapi ia menggunakan mata rohani yang diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga dia tidak gampang menyimpulkan sesuatu. Dia hanya melihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang memerdekakan hidupmu dan hidupku, Bapak Ibu. Kebenaran ini mengingatkan kita tentang apa? Kita itu terkadang mudah tertipu oleh apa yang nampak di permukaan. Mata jasmani seringkali menyesatkan, Bapak Ibu. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Kita sering melihat luarnya saja, sehingga kita terpesona dengan apa yang kita lihat, dan akhirnya kita menyimpulkan bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupan saya. Tetapi kalau kita belajar lebih dalam, berpengalaman bersama Tuhan, melihat ending dari orang-orang fasik adalah kebahagiaan yang semu. Kalau kita perhatikan kembali apa yang disadarkan, apa yang dialami oleh Asaf, kesadaran apa yang lihat. Ayat 19 dikatakan, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedasatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi ada waktunya Bapak Ibu. Orang-orang fasik, orang-orang yang berlaku tidak adil, orang-orang yang berlaku curang, orang-orang yang seperti kita saksikan di dalam kehidupan kita, yang kemarin-kemarin banyak demo oleh karena ada korupsi, ada orang-orang yang jahat melakukan kejahatan, oknum-oknum yang jahat. Ketika mereka tidak bertobat, Bapak Ibu, kebahagiaan mereka semu dan bahkan dibinasakan oleh siapa? Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang percaya, jangan terpesona dengan apa yang kita lihat secara kasat mata, tetapi kita lihat juga ending dari kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam iri hati. Kita sering hanya melihat luarnya, kekayaan, kesehatan, kesuksesan, tanpa menyadari bahwa di dalamnya mereka hidup tanpa damai, tanpa Allah, dan menuju pada kebinasaan. Kemakmuran mereka akan lenyap bagai mimpi, dan hidup mereka akan terbuang, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bahwa kecemburuan dan iri hati terhadap keberhasilan orang fasik itu timbul oleh karena hanya kita melihat sebatas kasat mata kita. Tetapi hari ini Tuhan mau kita belajar melatih mata kita untuk melihat dengan terang firman Tuhan. Kita harus melatih cara pandang kita dengan terang firman Tuhan, agar kita tidak terjebak dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu belum tentu itu adalah kebenaran. Kita seringkali gampang menyimpulkan sesuatu oleh karena apa yang kita lihat, tanpa kita melihat dengan terang daripada firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jangan biarkan mata jasmani kita yang terbatas ini menghakimi hidup saya dan Bapak Ibu. Biarkan saja orang-orang jahat makmur, biarkan saja orang korup yang hidupnya sepertinya tanpa hambatan. Kita harus percaya bahwa akhir hidup mereka, ketika mereka tidak bertobat, mereka berada di dalam kebinasaan. Mari kita hidup di dalam terang firman Tuhan. Inilah yang dialami oleh Asaf. Asaf mengalami satu perubahan yang sungguh luar biasa. Dia mengakui segala pahit, seperti yang dikatakan di dalam ayat 21 sampai 23, Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang. Indah gak, Bapak Ibu? Kita tuh kadang dungu, Bapak Ibu. Kita tidak mengerti dengan segala keadaan yang terjadi. Tetapi berbahagialah engkau dan saya yang masih memiliki Tuhan yang hidup. Di dalam ketidakadilan, ketika kita masih berada di dekat Tuhan, kita masih punya pengharapan untuk melangkah. Amin, Bapak Ibu. Ayat 28 juga dia berkata demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau yang ada yang ku ingini. Maka itu akan saya salah baca. Tetapi
aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari kita suka lebih dekat kepada Tuhan saja daripada kepada dunia ini, Bapak Ibu. Sebab apa yang kita lihat di dalam dunia ini seringkali menipu hidup kita, seringkali membuat kita terpesona, dan rupanya itu membawa kita pada satu kesimpulan yang membuat kita iri hati. Tetapi ketika hidup kita hanya dekat Allah, hanya merenungkan firman Tuhan, dan kita kecintaan kita kepada nasihat-nasihat Tuhan, percayalah hidupmu akan merdeka dari iri hati. Karena hatimu dipenuhi dengan firman Tuhan, hatimu dipenuhi dengan hidup yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan itu sendiri. Mazmur 73 ini adalah peta jalan keluar bagi kita, jalan keluar dari penjara iri hati. Ia mengajarkan kita bahwa pandangan dunia yang terbatas hanya akan melahirkan kekecewaan dan keraguan. Namun ketika kita memilih untuk jujur di hadapan Tuhan, memandang hidup melalui lensa firman Tuhan, kita akan melihat bahwa kemakmuran dunia adalah hal yang fana. Hanya Allah yang menjadi harta sejati yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah diajarkan firman Tuhan. Engkau membawa kami untuk melihat bahwa dunia ini terkadang mengekang kami, memenjarakan hidup kami, untuk kami terbenam di dalam rasa iri hati, cemburu, melihat keberhasilan dan kemegahan dunia. Tetapi hari ini kami diingatkan Tuhan, ketika kami terjatuh dalam hal-hal demikian, kami mau terbuka di hadapan Tuhan, kami mau jujur di hadapan Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan. Hati kami ini memang lemah Tuhan, pikiran kami ini memang lemah Tuhan. Bahkan seperti Asaf katakan, kami ini hanyalah orang-orang yang dungu. Bahkan kami seperti hewan yang tidak bisa dan tidak tahu apa-apa tentang hidup ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur, tangan Tuhan memegang hidup kami, tangan Tuhan menuntun kami, sehingga kami pun dapat menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk melihat segala sesuatu dari kacamata firman Tuhan, sehingga kami dapat menyimpulkan semuanya oleh karena tuntunan firman Tuhan, bukan karena hanya sekedar asumsi yang datangnya dari dunia, tetapi lahir dari firman yang menghidupi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pembaca.